Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar kalian semuanya di rumah? Bapak harap kalian semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan penuh semangat. Walaupun kita tahu kondisi pandemi COVID 2019 belum berakhir, sehingga kita masih belum bisa belajar di sekolah. Akan tetapi jangan sampai kondisi yang seperti itu membuat kita patah semangat, membuat kita surut semangat sehingga kita tidak mau belajar. Bapak juga ingin mengingatkan kepada kalian semuanya untuk selalu menjaga kesehatan dengan menerapkan pola hidup sehat dan bersih, mematuhi protokol kesehatan dengan selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, menggunakan masker, menjaga jarak aman, serta menghindari kerumunan. Hari ini Bapak sangat senang sekali bisa bertemu, bisa bertatap muka dengan Ananda semuanya di program televisi kita, TV Tabalong. Ananda, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita buka kegiatan pembelajaran pada hari ini dengan berdoa. Satu pesan Bapak, selipkan satu doa. Apa? Semoga pandemi ini lekas berakhir sehingga kita bisa berkumpul, bermain, belajar bersama teman-teman, bersama Bapak Ibu guru di sekolah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak sekalian, pada episode kali ini kita akan belajar tentang matematika kelas 4, sedangkan materi yang akan kita bahas nanti adalah tentang aplikasi pecahan. Aplikasi pecahan ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari materi-materi sebelumnya. Tujuan dari pembelajaran yang akan kita laksanakan adalah diharapkan setelah kita melakukan kegiatan pembelajaran nanti, Ananda semuanya dapat menentukan hasil operasi hitung untuk pecahan, serta dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan operasi hitung pecahan. Secara pengertian, yang dikatakan pecahan itu adalah suatu bagian dari beberapa bagian yang sama, atau dengan kata lain, satu bagian dari satu unit tertentu. Nah, sebagai contoh nanti akan kita perlihatkan seperti ini. Nah, di sini adalah gambar pizza dipotong-potong menjadi bagian yang sama besar. Setiap bagian atau setiap potongan itu mewakili atau bisa diwakili oleh nilai pecahan tertentu. Contoh lain, nah seperti ini. Pada gambar ini adalah semangka. Semangka dipotong atau dibelah menjadi beberapa potong atau bagian. Setiap bagian ini nanti bisa diwakili oleh bentuk pecahan tertentu. Atau ada bentuk lain. Nah, kita lihat seseorang atau orang yang sedang membangun rumah. Apa hubungannya dengan pecahan? Ternyata bisa kita hubungkan dengan pecahan. Apa? Yaitu tingkat penyelesaian atau sudah sejauh mana penyelesaian rumah ini, berapa persen yang sudah terselesaikan, berarti bisa dihubungkan toh dengan pecahan seperti itu. Kemudian mereview lagi di materi berikutnya tentang macam-macam pecahan. Nah, tolong mari kita ingat kembali materi-materi sebelumnya. Yang pertama, pecahan biasa. Pecahan biasa ini yaitu pecahan yang hanya terdiri dari pembilang dan penyebut. Angka 3 pada pecahan biasa ini dinamakan pembilang, sedangkan angka 4 dinamakan penyebut. Nah, berikutnya pecahan campuran. Dikatakan pecahan campuran berarti dia terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Berarti 3 mewakili bilangan bulat, 1/4 adalah pecahan biasa. Berikutnya pecahan desimal. Ini yang lebih menarik, berarti dia mempunyai tanda koma. Nah, pecahan desimal merupakan bentuk lain dari pecahan biasa. Per puluhan, per ratusan,
per ribuan dan seterusnya. 0,2, 0,25, 0,125. Kemudian persen. Nah, persen dimaknai dengan per 100. Tandanya adalah tanda garis miring dengan ada 0 di kiri kanannya. Nah, 14% ini bermakna 14 per 100. Kemudian kita membahas berikutnya, apa saja yang berhubungan dengan pecahan. Operasi hitung apa yang bisa kita selesaikan atau berhubungan dengan pecahan. Nah, ada 4, hampir sama dengan bentuk-bentuk yang lain. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, serta pembagian. Nah, review berikutnya tentang materi prasyarat. Materi prasyarat adalah materi yang sudah pernah kita bahas di materi-materi berikutnya. Sebelum kita masuk ke aplikasi pecahan, pertama tentang bilangan pecahan. Di sini membahas tentang membandingkan pecahan, kemudian menyebutkan pecahan dan lain-lain. Bentuk pecahan. Nah, bentuk pecahan berarti membahas tentang berbagai macam pecahan yang sudah kita sebutkan tadi. Ada desimal, ada pecahan biasa, campuran, serta persen. Begitu juga membahas tentang bagaimana mengubah bentuk persen menjadi desimal, desimal ke persen, pecahan biasa ke persen, atau sebaliknya. Kemudian materi tentang taksiran atau memperkirakan. Di sini nanti akan berhubungan dengan penjumlahan, pengurangan, perkalian, ataupun pembagian pada pecahan. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi berikutnya, jangan kemana-mana ya, kita tunggu setelah iklan berikut ini. Hai, terima kasih sudah setia menunggu untuk mengikuti kelanjutan pembelajaran kita pada hari ini. Materi berikutnya yaitu tentang penggunaan pecahan atau pengaplikasian pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Mari ingat kembali tentang pecahan, bahwa materi matematika, terutama pecahan, itu sangat dekat dengan kehidupan kita. Salah satu contohnya adalah sebagai berikut. Nah, kita lihat dan kita perhatikan, ada seseorang sedang menyadap karet. Apa hubungannya dengan pecahan? Mungkin di kehidupan kita dekat dengan seseorang yang mempunyai kebun, dia tidak mampu untuk menoreh sendiri, sehingga minta tolong ke orang dan nanti hasilnya akan dibagi berapa dan berapa. Itu berhubungan dengan pecahan secara sederhana. Yang berikutnya ada kegiatan jual beli. Mungkin Ananda semuanya pernah ikut orang tuanya ke pasar, ada tawar menawar, berapa kilo bu harganya? Oh, saya beli setengah kilo saja. Oh, saya beli 2,5 kilo saja. Berhubungan dengan pecahan tentunya. Yang berikutnya, ada yang tahu siapa ini? Nah, ini orang yang terkenal di Banua kita, namanya Chef Agus Sasirangan. Apa hubungannya dengan pecahan? Ternyata beliau menerapkan. Bagaimana bisa? Nah, sebelum beliau memasak, membuat roti, pasti beliau memikirkan komposisinya. Gitu. Berapa yang harus saya persiapkan? Berapa kilo gulanya? Berapa kilo tepungnya? Butuh berapa liter minyaknya? Berhubungan dengan pecahan. Setengah sendok garam, setengah liter minyak, 1,5 kilo gula, dan seterusnya. Karena kalau tidak dikomposisi dengan baik, tidak akan menimbulkan cita rasa yang sempurna tentunya. Berikutnya, inilah yang paling disukai. Apa? Diskon. Nah, berhubungan dengan apa? Persen atau pecahan bentuk persen. Kenapa? Apabila kita melihat barang atau sesuatu yang dijual kemudian ada label ini, artinya barangnya menjadi lebih
murah. Nah, disinilah penerapan atau aplikasi pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita masuk ke contoh sebagai berikut. Hari Minggu Meli belajar kelompok bersama teman-temannya. Meli membuat kue dan dipotong menjadi 8 bagian. Kue tersebut dibagikan dengan bagian yang sama, yaitu 1 bagian setiap anak atau setiap temannya. Kemudian yang menjadi pertanyaan, berapa bagiankah kue yang dimakan oleh Meli bersama teman-temannya? Ya kan? Nah, seperti itu. Nah, perhatikan setiap soal berikut. Karena apa? Di sini akan menjadi fokus kita berbeda dengan soal-soal sebelumnya. Kenapa dikatakan berbeda? Karena soal yang akan kita bahas ini nanti akan berbentuk cerita, tidak seperti soal-soal sebelumnya. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasi. Nah, kemudian pahami benar-benar. Yang ketiga, cari kata kuncinya. Yang keempat, hubungkan dengan operasi hitung. Yang kelima, selesaikan atau kerjakan. Tentunya di dalam mengerjakan harus ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Apa itu? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencari apa yang bisa kita ketahui dari soal tersebut. Apa yang kita ketahui dari soal tersebut? Yang pertama, ada berapa di sini? Hari Minggu Meli belajar kelompok bersama 4 temannya. Ada Meli bersama 4 temannya. Berarti ada berapa orang? Ada 5. Berarti ada 5 anak. Nah, kemudian ada apa lagi yang bisa kita pahami dari soal tersebut? Meli membuat kue dipotong menjadi 8 bagian. Berarti ada 8 potong. Berarti ada 8 potong. Nah, kemudian setelah kita mengetahui, berarti kita cari apa saja yang ditanyakan dari soal tersebut. Nah, berarti ditanya apa saja yang ditanya? Itu berapa bagian kue yang sudah dimakan? Berarti bagian kue yang sudah dimakan. Nah, ini adalah pertanyaannya. Kemudian dari sini kita baru melangkah ke penyelesaian. Bagaimana kita bisa menyelesaikan? Nah, berarti bagian kue yang sudah dimakan ada 5 anak. 1 anak mendapatkan 1 bagian. Berarti yang sudah dimakan adalah 5 bagian dari 8 potong atau bagian. Nah, atau bisa kita ubah ke dalam bentuk pecahan menjadi 5/8. Nah, seperti itu. 5/8 ini adalah jawaban dari pertanyaannya. Seperti itu. Jadi bagian kue atau bagian kue yang sudah dimakan adalah 5/8. Inilah
bagian kue yang dimakan. Bapak harap Ananda semuanya bisa memahami dan mengerti bentuk penerapan sederhana dari pecahan ini. Oke. Setelah ini nanti kita lanjutkan lagi ke contoh yang kedua. Oke. Contoh yang berikutnya yaitu ibu mempunyai persediaan mentega sebanyak 3/4 kg. Ibu membuat roti untuk kakak. Untuk membuat roti tersebut diperlukan 1/3 kg mentega. Supaya tidak kehabisan mentega, ibu membeli lagi setengah kilo sebagai persediaan. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa kilo mentega yang dimiliki oleh ibu? Nah, langkah pertama apa tadi? Yaitu mengidentifikasi. Nah, apabila kita ketemu soal yang seperti ini, kita identifikasi. Kita cari kata kuncinya, kita hubungkan dengan operasi hitung, baru kita selesaikan. Nah, langkahnya adalah apa yang kita ketahui dari soal tersebut. Pertama, yaitu persediaan mentega. Berarti persediaan mentega awal. Berapa? Yaitu 3/4 kg. Kemudian digunakan atau diperlukan, berarti akan dipakai berarti. Nah, digunakan 1/3 kg. Kemudian sebagai persediaan lagi supaya tidak habis, ibu membeli lagi. Berarti sebanyak 1/3 kg. Nah, kemudian dari soal tersebut ditanya apa? Yaitu berapa kilogram mentega yang dimiliki oleh ibu. Berarti hasil akhirnya nanti. Mari kita selesaikan. Penyelesaiannya bisa kita ubah ke bentuk kalimat matematika, yaitu 3/4 digunakan berarti dikurangi, maknanya 1/3 sama dengan titik-titik. 3/4 dikurangi 1/3. Kalau dalam bentuk penjumlahan, pengurangan, yang harus kita perhatikan adalah penyebutnya. Kalau penyebutnya berbeda, berarti harus kita samakan. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara mencari KPK-nya. Nah, kita samakan terlebih dahulu. Berarti 4 dan 3. KPK dari 4 dan 3 adalah titik-titik. Ada yang tahu berapa? Ini sudah kita bahas di materi sebelumnya. 4 dan 3 KPK-nya adalah 12. Nah, berarti 4 menjadi 12 dan 3 menjadi 12. 4 menjadi 12 dikali 3. Berarti 3 juga dikali 3 ke sini menjadi 9. 3 ke 12 atau menjadi 12 dikali 4. Berarti 1 ini, mohon maaf, dikali 4 juga menjadi 4. Jadi penyelesaiannya, kalau penyebutnya sudah sama, berarti tinggal menyelesaikan bentuk pembilangnya, yaitu 9 dikurangi 4 menjadi 5/12. 5/12 ini adalah persediaan mentega ibu, kemudian digunakan, berarti sisanya ini. Nah, yang ini belum. Nah, setelah kita ketemu 5/12, kita bawa atau kita tambahkan dengan
1/2. Kenapa ditambahkan? Karena ibu membeli. Berarti maknanya adalah dijumlahkan. Berarti 5/12 dijumlah dengan 1/2. Kembali lagi, 5/12, 12 ke 12 tidak berubah. Berarti 5 ke 5 juga tidak berubah. 2 menjadi 12 berarti dikalikan 6. Nah, begitu juga 1. Jika penyebut dikalikan 6, maka pembilang juga mengikuti dikalikan 6. Berarti 1 kali 6 adalah 6. Setelah ketemu dalam bentuk seperti ini, cukup kita selesaikan pembilangnya, yaitu 5 ditambah 6 menjadi 11. Penyebut 12. Berarti hasilnya adalah 11/12. Nah, setelah selesai baru kita menyelesaikan jadi. Nah, mentega yang dimiliki oleh ibu adalah titik-titik. Nah, ini hasil dari contoh soal yang kedua. Setelah ini kita akan melanjutkan di contoh soal yang ketiga dan keempat. Uniknya di dua contoh ini akan berhubungan dengan perkalian dan pembagian. Jangan kemana-mana, tetap di depan televisi. Kita tunggu iklan-iklan berikut ini. Baik anak-anak, mari kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Contoh berikut ini adalah contoh yang berhubungan dengan perkalian. Nah, mari kita perhatikan dulu. Untuk membuat satu porsi minuman pada acara maulid dibutuhkan gula pasir sebanyak 0,75 kg. Berapa kilogram gula yang dibutuhkan jika ingin membuat 8 porsi minuman? Mari kita identifikasi apa saja yang kita ketahui, apa saja yang ditanyakan dari soal berikut. Nah, mari kita selesaikan. Diketahui berarti satu porsi butuh berapa? 0,75 kg gula. Kemudian mau membuat berapa porsi? 8 porsi. Akan membuat 8 porsi. Nah, kemudian ditanya. Apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah kebutuhan gulanya. Berarti butuh berapa banyak gula? Berarti butuh berapa banyak gula? Nah, setelah kita identifikasi, setelah kita cari kata kuncinya, kita hubungkan dengan operasi hitung. Satu porsi butuh 0,75, mau membuat 8 porsi, berarti dihubungkan dengan perkalian. Berarti bisa kita manai 0,75 dikali 8. Nah, bisa kita gunakan bentuk yang seperti ini atau bentuk yang lainnya. Caranya bagaimana? Berarti 0,75 dikali 8. Langsung seperti ini pun bisa. 8 dikali 5, 40, ditulis 0. Simpanan kita taruh di sini. 8 dikali 7, 8 kali 7, 56. Ditambah dengan simpanannya tadi, yaitu menjadi 60. Ditulis 0, kemudian menyimpan lagi di atasnya.
8 dikali 0, 0, kemudian ditambah simpanannya turun menjadi 6. Karena ini bentuk koma, maka kita hitung berapa angka di belakang koma. 1, 2, sehingga 1, 2, koma. Berarti hasilnya adalah 6 kg. Nah, inilah gula yang dibutuhkan. Jadi gula yang dibutuhkan adalah 6 kg. Inilah anak-anak, cukup mudah bukan? Nah, cukup mengingat pelajaran yang kemarin, insya Allah nanti bisa. Contoh yang keempat adalah contoh yang berhubungan dengan pembagian. Nah, mari kita perhatikan contohnya. Untuk mencegah pandemi COVID-19, pemerintah Desa Uwi menyiapkan 35 liter hand sanitizer yang akan dibagikan kepada masyarakat atau setiap kakak. Setiap kakak akan mendapatkan bagian 0,7 liter. Berapa banyak kakak yang akan mendapatkan hand sanitizer? Nah, berarti mari kita identifikasi soal tersebut, ya kan? Ada angka berapa saja di situ? Kita cek di sini. Apa yang kita ketahui dari soal tersebut? Yang pertama, ada berapa? 35 liter hand sanitizer. Kemudian setiap kakak mendapatkan bagian berapa? Setiap kakak mendapat bagian sebanyak 0,7 liter. Kemudian ditanya, ada berapa banyak kakak yang akan mendapatkannya? Setelah kita identifikasi dan kita ketahui, mari kita hubungkan dengan operasi hitung. Ada 30 liter. Kemudian setiap kakak mendapatkan bagian 0,7. Berarti dihubungkan dengan pembagian, betul sekali. Berarti 35 dibagi 0,7. Jika kita bertemu dengan bentuk yang seperti ini, bisa kita kerjakan atau bisa kita selesaikan dengan bentuk yang lain dengan cara mengubah mengubah angka-angka tersebut menjadi bentuk pecahan yang lebih mudah untuk kita kerjakan, yaitu 35 per 1 dibagi berapa nanti? 0,7, yaitu 7 per 10. Nah, ingat kembali materi sebelumnya, jika ketemu dengan pembagian, istimewanya adalah dia harus dibalik, yaitu 35 per 1 dikali 10 per 7. Nah, seperti ini. Bapak harap cara yang seperti ini tidak menyulitkan bagi kita semua. Setelah ketemu seperti ini, kalau sudah dalam bentuk perkalian, atas kali atas, bawah kali bawah, yaitu dibagi 7 atau 350 per
7. Hasilnya berapa? Bisa kita bawa ke sini. Hasilnya adalah 50. Betul, 50. Nah, jadi ada 50 kakak yang akan mendapatkan hand sanitizer. Nah, jadi ada 50 kakak yang akan seperti ini. Cukup singkat, semoga bisa dimengerti. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah matematika adalah salah satu materi yang dekat dengan kita, termasuk pecahan. Yang kedua, jangan jadikan matematika itu sebagai sesuatu yang menakutkan. Akan tetapi, mari jadikan matematika itu sebagai sahabat kita yang mengajak kita untuk menjadi lebih baik. Nah, materi prasyarat itu adalah materi yang sudah pernah kita pelajari dan akan selalu digunakan untuk mendukung bagi materi-materi berikutnya. Oleh karena itu, jangan sampai dilupakan. Untuk dapat mengerjakan materi, soal, atau apapun, perhatikan langkah-langkahnya terlebih dahulu. Fahami, identifikasi, cari kata kunci, hubungkan dengan operasi, baru kerjakan. Terakhir, untuk memahami atau untuk menambah pemahaman kita serta untuk menguji kemampuan kita atas materi yang kita pelajari pada hari ini, silahkan Ananda semuanya untuk mempersiapkan alat tulisnya, mencatat tugas-tugasnya, serta mengerjakan secara mandiri dan jujur. Oke. Terima kasih Bapak sampaikan kepada Ananda atas waktu Ananda untuk mengikuti kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Pesan Bapak selalu tetap patuhi dan laksanakan protokol kesehatan dengan cara menjaga kebersihan, selalu cuci tangan sebelum dan setelah melakukan aktivitas, memakai masker, jauhi kerumunan, serta jaga jarak. Demikian, sebelum kita tutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Semoga semua yang kita laksanakan pada hari ini memberikan manfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.